رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu waktu Indonesia dan Jumat sore waktu Arab Saudi, 8 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Islamic Cultural Center Dammam Al-Qism Al-Lughah Al-Indonesia. Bersama ICC Dammam, bagian atau divisi bahasa Indonesia, Kerajaan Arab Saudi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan al-istishfa bil Quran, yaitu berobat dengan Al-Quran. Dan berobat dengan Al-Quran ini saya ambilkan dari sebuah kitab, yaitu yang ditulis dengan judul Al-Istishfa'u bil Quran, yang merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Al-Ustadz Al-Doktor Profesor Dr. Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri, salah seorang dosen pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga guru besar di Masjid Nabawi dalam bidang tafsir. Salawat dan kemudian kita ingin membaca dari kitab ini insyaallah ta'ala. Baik. Poin pertama yang akan kita bahas adalah bahwa apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai obat penyembuh. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai obat penyembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang beriman.
Kalau kita perhatikan sisi pendalilan dari surat Al-Isra ayat 82 bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh, maka sangat jelas di dalam ayat tadi yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh, yaitu ma huwa syifa. Ma di sini ismul mausul yang merupakan obat penyembuh. Dan ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan tentang bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Fal-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Maka Al-Quran adalah obat yang penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit qalbi, yaitu penyakit yang ada dalam kalbu manusia, dan penyakit jasmani, penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Wa ma kullu ahadin yu'ahhalu wa la yuwaffaqu lil istishfa'i bihi. Dan tidak setiap orang diberikan kesanggupan, kemudian petunjuk untuk berobat dengannya. Wa idza ahsana al-'alil at-tadawiya bihi bisidqin wa imanin wa qabulin tamin wa i'tiqadin jazimin wa istifa'i syurutihi lam yuqawimuhu ad-da'u abadan. Dan apabila seorang yang sedang sakit, dia berobat dengannya dengan penuh keyakinan, keimanan, dan penerimaan yang sempurna, dan keyakinan di dalam hati yang sangat kokoh, dengan mengumpulkan syarat-syaratnya, maka tidak ada penyakit apapun yang bisa melawan dari obat penyembuh Al-Quran tersebut. Nah, ini sisi pendalilannya. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi ayat yang lain, yaitu surat Yunus ayat 57, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan juga obat penyembuh atas apa yang ada di dalam hati, di dalam dada-dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah obat penyembuh. Bahkan obat penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam sanubari manusia. Dari mulai penyakit riya, ujub, kemudian penyakit tidak puas dengan pemberian Allah, kemudian penyakit seseorang senantiasa takabur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan lain-lainnya. Makanya disebutkan oleh Imam
al-mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh terhadap apa saja yang ada di dalam dada dari penyakit-penyakit. Beliau berkata, wa dawa'un lima fis suduri minal jahli yashfi bihillahu jahlal juhal. Dan Al-Quran adalah obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada-dada berupa kebodohan. Allah menyembuhkan dengan Al-Quran kebodohan orang-orang yang bodoh. Wa yubri'u bihi da'ahum. Dan Allah menyembuhkan dengan Al-Quran tersebut penyakit-penyakit mereka. Wa yahdi bihi min khalqihi man arada hidayatahu bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa saja dari makhluknya, siapa yang diinginkan oleh Allah, pemberian petunjuk kepadanya dengan Al-Quran tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, beliau mengatakan wa syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, minasyubahi wasyukuk, yaitu obat penyembuh dari syubhat, hal-hal yang samar-samar dan keraguan-keraguan. Wa huwa izalatu ma fiha min rijsin wa danas, yaitu menghilangkan apa yang ada dalam qalbu berupa kotoran dan juga penyakit-penyakit. Makanya salah satu obat yang paling istimewa mengobati penyakit COD, yaitu penyakit was-was yang diderita oleh sebagian anak muda di zaman sekarang. Penyakit insecure yang diderita oleh sebagian orang-orang yang tidak percaya diri, selalu merasa was-was, adalah dengan membaca Al-Quran. Lihat lagi penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati, wa huwa hadzal Qur'anu syifa'un lima fis suduri min amradis syahawatis saddati anil inqiyadi lisyara' wa amradi syubuhatil qadihati fil ilmi al-yaqini fa inna fihi minal mawa'idhi wat targhibi wat tarhibi wal wa'di wal wa'idi mimma yujibu lil 'abdi ar-raghbata war rahbah. Bahwa Al-Quran ini adalah obat penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dari penyakit-penyakit syahwat yang menahan dari untuk tunduk kepada syariat, dan penyakit-penyakit syubhat yang mengotori ilmu yang yakin. Kenapa? Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, terdapat motivasi untuk beramal soleh, terdapat peringatan keras untuk mengerjakan maksiat, ancaman siksa, kemudian janji dengan nikmat di surga, dan seterusnya. Nah, ini dalil yang kedua bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Adapun ada faidah tadi dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, yang merupakan obat penyembuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah kata-kata minal Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa minal Qur'an, bahwasanya seluruh dari Al-Qur'an adalah obat penyembuh. Apapun ayatnya. Meskipun orang cuma baca Yasin, 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 atau Qaf, 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 Nun, Nun, seluruh dari ayat Al-Quran adalah obat penyembuh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian juga dikuatkan oleh Imam Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Bahwa yang dimaksud dengan obat penyembuh adalah seluruh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman tadi dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaa. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat penyembuh. Di situ nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya, belum dijelaskan, menunjukkan kepada keumuman bahwa Al-Quran seluruhnya adalah obat penyembuh. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, termasuk daripada ayat dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh, surat Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Yang artinya, jikalau Al-Qur'an dijadikan dengan selain bahasa Arab, ya, maka niscaya mereka akan mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab? Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka katakanlah, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penyembuh. Surat Fussilat ayat 44. Ini ayat ini yang ketiga menunjukkan bagaimana Al-Quran adalah obat penyembuh. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini di dalam kitab tafsir Quran Azim, beliau mengatakan, "Qul ya Muhammad, hadzal Quran liman amana bihi hudan liqalbihi wa shifaan lima fis sudur minasyukuki war-raib." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini bagi siapa yang mengimaninya. Dia adalah petunjuk untuk kalbunya, ya, untuk sanubarinya, dan obat penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dadanya, berupa keraguan-raguan, kemudian sangka waksa, dan seterusnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini sebagian ulama berikhtilaf. Apakah obat penyembuh Al-Quran ini khusus untuk qalbu saja, penyakit-penyakit qalbu, atau juga umum untuk penyakit-penyakit tubuh manusia? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang dikuatkan, kalau saya katakan dikuatkan, itu berarti dikuatkan oleh para ulama dan kita mengikutinya. Itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, oleh Imam Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, dan juga oleh para ulama yang lainnya, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa ذهب الجمهور إلى أن القرآن يتضمن شفاء الأبدان. Yang artinya para ulama kebanyakan berpendapat bahwa Al-Quran mengandung obat penyembuh
untuk penyakit-penyakit jasmani, tubuh manusia. Kama yatadhammanu shifaa'ul qulub. Sebagaimana dia juga mengandung obat penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam qalbu. Wa huwa rajih. Inilah yang pendapat yang dikuatkan. Kenapa? Li'anna al-asla fi dalalatil alfaz la an tuhmala 'ala al-umum. Karena asal hukum di dalam penunjukan lafaz-lafaz ini dibawakan kepada yang umum. Tidak boleh dibawakan kepada yang khusus kecuali dengan dalil. Jadi Al-Quran itu obat penyembuh, baik itu untuk penyakit yang ada di dalam qalbu, ragu-ragu, kemudian riya, ujub, takabur, kemudian juga tidak bersyukur, tidak qanaah. Ini penyakit-penyakit hati. Atau juga penyakit anggota tubuh. Sakit mata, sakit telinga, sakit kepala, sakit tubuh, sakit perut, dan seterusnya. Bismillah. Taib. Kemudian, itu tadi dalil dari Al-Quran tentang bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Adapun dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika mereka dalam keadaan bersafar lalu mereka singgah di sebuah perkampungan Arab. Lalu mereka minta agar diperbolehkan untuk bisa singgah di kampung tersebut. Akan tetapi orang kampung tersebut enggan untuk memberikan singgah, sampai pada akhirnya pemimpin di kampung tersebut disengat kalajengking. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari obat bagi pemimpin orang kampung tersebut. Ternyata la jadwa, tidak ada sama sekali petunjuk bahwa pemimpin tersebut semakin membaik. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang waktu itu ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Faka'annama nasyita min iqad. Akhirnya sehat kembali seperti terlepas dari ikatan. Lalu setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal tersebut. Kemudian beliau menjawab, wa ma yudrika annaha ruqyah. Apakah engkau tidak tahu bahwa pembacaan surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bacaan-bacaan untuk mengobati. Bacaan-bacaan untuk mengobati. Ini menunjukkan bahwasanya pembacaan Al-Quran adalah obat penyembuh. Pembacaan Al-Quran adalah obat penyembuh. Kemudian juga hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa anna Rasulullah SAW dakhala 'alaiha wa imra'atun tu'alijuha aw tarqiyah. Suatu saat Rasulullah SAW menggilir Aisyah, dan di dalam rumah Aisyah terdapat seorang perempuan yang sedang mengobati Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa'alijiha bi kitabillah. Hendaknya engkau obati penyakit istriku dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan bagaimana berobat dengan Al-Quran adalah sebagai yang disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian juga hadis yang ketiga, dan kita cukupkan dengan 3 hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahli nafatha alaihi bil mu'awwidzat falamma marida maradahu alladhi mata fihi ja'altu anfuthu alaihi wa amsahuhu bi yadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika salah satu istrinya sakit maka beliau melakukan nafth. Nanti kita akan jelaskan apa itu nafth.
dengan membaca muawwidzat, yaitu surat-surat yang ada dalamnya minta perlindungan, seperti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka ketika beliau sakit, yang mana di sakit tersebut beliau meninggal, aku, kata Aisyah, melakukan nafth pada Rasulullah SAW dan mengusapkan tangan Rasulullah SAW sendiri ke tubuh beliau. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dan disyariatkan menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Taib. Sekarang, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Ini poin yang kedua. Ya, jadi poin yang pertama tadi adalah dalil-dalil tentang pensyariatan berobat dengan Al-Quran, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sekarang tata cara mengobati dengan Al-Quran. Tata cara mengobati dengan Al-Quran. Yang pertama, yaitu sifat yang pertama adalah membaca Al-Quran kepada orang yang sedang sakit. Membacakan Al-Quran kepada orang yang sedang sakit. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bih qala adhhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Adalah Rasulullah SAW jika beliau mendatangi seorang yang sedang sakit atau didatangkan kepada beliau orang yang sedang sakit. Kemudian beliau membaca doa yaitu adhhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Nah, ini cara yang pertama. Jadi membacakan Al-Quran terhadap orang yang sakit. Dan juga ditambahi dengan doa-doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah membaca dan melakukan nafth. Apa itu nafth? Yaitu nun fa tha. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Nawawi Sahih Muslim mengatakan an-nafthu nafkhun latifun bila riq. Nafkh yaitu meniup dengan lembut tanpa ada ludah. Ya, tanpa ada ludah. Dan para ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in bersepakat atas kebolehan melakukan nafs saat mengobati dengan Al-Quran. Jadi membacai Al-Quran terhadap orang yang sedang sakit, kemudian melakukan nafs. Kemudian melakukan apa? Nafs, yaitu meniup, seperti itu ya, tanpa ada ludah. Meniupnya dengan pelan tanpa ada ludah. Taib. Adapun di sana ada istilah lain, yaitu yang disebut dengan at-tafl. At-tafl. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tafl adalah meniup dengan disertai sedikit ludah. Nah, ini namanya at-tafl, ta fa lam. Ya, nanti ada cara yang ketiga kita lakukan, kita akan pelajari nanti. Jadi yang kedua tadi membaca dan melakukan nafs. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam
Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra ala nafsi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau merasa sakit maka beliau membacai atas diri beliau sendiri dengan surat-surat minta perlindungan, kemudian melakukan nafth, kemudian melakukan apa? Nafth. Nah, ini kadang-kadang jarang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ya, sebagian orang kadang-kadang hanya melakukannya langsung ngambil obat gitu. Dan saya di sini ingin mengingatkan bahwa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dua cara berobat, mengambil sebab. Pertama sebab kauni qadari. Ada sebab syar'i dini. Kauni qadari adalah sebab yang diambil yang sudah terbukti dan teruji, seperti obat sakit kepala, seperti obat panas, obat batuk, obat yang sudah terbukti, vaksin termasuk di dalam. Ini sebab kauni qadari. Allah menciptakan benda-benda di alam semesta ini, kemudian diolah oleh manusia, akhirnya menjadi sebab kauni qadari. Dan dia berporos kepada pembuktian dan sudah teruji coba. Adapun sebab syar'i, ini yang sering dilupakan oleh manusia. Padahal sebab syar'i lebih utama dibandingkan sebab kauni qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana obat syar'i itu ada. Sebab-sebab syar'i ada. Di antaranya adalah Al-Quran ini. Nah, makanya Rasulullah SAW kalau merasa sakit, beliau membaca atas diri beliau sendiri, terhadap diri beliau sendiri, surat-surat yang minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain bisa membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau juga bisa membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahli nafatha alaihi bil mu'awwidzat. Adalah Rasulullah SAW jika salah seorang dari istrinya sakit, maka beliau membaca surat-surat minta perlindungan dan melakukan nafth, yaitu meniup tanpa ludah pada yang sakit tersebut. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga dalam tata cara berobat dengan Al-Quran adalah yaitu membaca dan melakukan tafel. Membaca dan melakukan tafel. Tafel tadi adalah mengumpulkan air ludah, kemudian meniupkannya dan mengeluarkannya sedikit saat meniupkannya. Itu namanya tafel, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana ada seorang pemimpin di sebuah perkampungan kena sengatan kalajengking. Kemudian akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri membaca faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yadfulu fadara. Yang artinya, maka Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya,
dan meniupkannya dengan sedikit mengeluarkan air ludah. Dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dari Muhammad bin Hatib. Beliau bercerita, waqa'atil qidru ala yadi fahtaraqat yadi. Nah, subhanallah, ini perhatikan baik-baik. Ada panci yang tumpah ke tanganku, maka akhirnya tanganku melepuh. Fantalaqa bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu fiha. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bapakku pergi, ya. Maka bapakku pergi membawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniupkan sambil mengeluarkan ludah pada luka bakar tadi, dan beliau berdoa, adhibil ba's rabban nas ishfihi innaka antas syafi. Artinya, hilangkanlah sakit wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah cara yang ketiga. Cara yang keempat yaitu membaca kemudian memegang, mengusap gitu ya. Membaca dan mengusap. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas mudhhibil ba's adhhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat-surat yang minta perlindungan, surat-surat minta perlindungan, minta perlindungan dan mengusap dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqam. Nah, ini kalau kita perhatikan tadi bahwa obat penyembuh Al-Quran itu bukan hanya untuk penyakit qalbu, tetapi juga penyakit badan. Seperti terbakar tadi. Ya, seperti terbakar tadi. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Sifat yang kelima yaitu membaca, meletakkan tangan di atas tempat yang sakit lalu mengusap. Membaca, meletakkan tangan di atas tempat yang sakit lalu mengusapnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dari Aisyah binti Sa'ad. Sa'ad yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna abaha, bahwasanya bapak beliau yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, qala ishtakaitu bi Makkah. Beliau bercerita, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita, aku sakit saat berada di kota Mekah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Lalu Nabi Muhammad SAW menjengukku, wa wada'a yadahu ala jabhati, dan meletakkan tangannya di atas dahiku. Thumma masaha sadri wa batni. Kemudian mengusap dadaku dan perutku. Jadi seperti ini, mengusap dadaku dan perutku.
Lalu berdoa, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijrata. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas orang Mekah, sudah berhijrah ke kota Madinah. Lalu ketika penaklukan kota Mekah, sakit lagi di kota Mekah. Tidak bisa kembali ke Madinah. Karena orang kalau sudah berhijrah tidak boleh kembali untuk tinggal kembali di kota Mekah. Karena dia sudah berhijrah. Namanya juga muhajirin. Ya. Nah, kemudian itu dalil bahwa membaca, mengusap, dan membaca, meletakkan tangan kanan di tempat yang sakit lalu mengusapnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam, bahwa beliau mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah penyakit yang beliau rasakan semenjak beliau masuk dalam agama Islam. Di dalam tubuh beliau ada sakit gitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di atas badanmu yang terasa sakit. Wa qul bismillah thalathan, dan ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian di dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan, dha' yaminak 'alal makani alladhi tashtaki. Letakkanlah tangan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Nah, itu banyak doa-doa ya. Doa juga doa Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itu satu. Yang kedua adalah semestinya seseorang saat dalam keadaan sulit itu mencontoh dari para salafus saleh. Berdoa belum sembuh-sembuh, mencontohlah para salafus saleh. Akhirnya mereka senantiasa bersyukur atas apa yang Allah telah berikan. Di antaranya kisah dari Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, kemudian setelah itu tangannya buntung, kakinya buntung. Ya. Maka beliau berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar senantiasa bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas kelebihan yang Engkau telah lebihkan aku daripada orang-orang selainku. Ini contoh ini yang patut diperhatikan. Wallahu a'lam. Nah. Tinggal 2 menit lagi waktu maghrib di ya. Mungkin saya baca satu pertanyaan aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan serupa tentang penyembuhan dengan cara meminta air, terus air itu dibacakan dari Al-Quran gitu. Apakah ini termasuk syar'i atau tidak? Kira-kira gitu. Saya simpulkan dari beberapa pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Membaca pada air dengan Al-Quranul Karim ini adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Seperti hadis dari Thabit bin Qais yang kita baca tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca pada air. Ya, maka Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, rakhasa jama'atu min salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi. Dan sebagian ulama salaf meringankan, artinya memperbolehkan
untuk menulis sebagian ayat Al-Quran dan meminumnya. Wa ja'ala dzalika minasy-syifa' alladzi ja'alallahu fihi, dan para ulama salaf menjadikan itu adalah obat penyembuh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwa hal tersebut diperbolehkan membaca pada air, ya, tetapi yang dibaca syarat yang pertama adalah Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang kedua adalah dia membaca dengan bahasa Arab, atau dengan sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Yang ketiga adalah itu adalah hanya sebab, tidak memberikan pengaruh sama sekali, karena yang menyembuhkan dan tidak menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya sebab, tidak boleh bersandar kepada sebab, tetapi boleh mengerjakan sebab tersebut. Wallahu a'lam. Dikarenakan sekarang sudah waktu maghrib di Damam ini, jadi kita sudah sampai sekian dulu. Mohon maaf juga bagi jamaah, ini sepertinya ada banyak pertanyaan tapi tidak bisa kita bacakan semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Kehadirannya. Barakallahu fiik. Semoga lain waktu bisa kesempatan kembali untuk mengisi kajian online di Islamic Center Damam. Ya, salam saya untuk para jamaah di Islamic Cultural Center Damam, terkhusus kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Sulhan, hafizahullah ta'ala. Ustaz, mungkin demikian dulu sampai di sini. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin dan timnya juga, dan kepada panitia online. Jazakumullah khairan. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.